Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemerdekaan Indonesia tahun ini adalah yang 77, yang bertema pulih lebih cepat, bangkit harus lebih kuat. Memberikan semangat baru buat kita melewati masa kebangkitan masa pandemi yang sudah membuat kita terpuruk dalam waktu 2 tahun terakhir ini. Seperti kata Bung Karno, janganlah melihat ke masa depan dengan mata yang buta, tetapi adalah berguna sekali melihat di masa lampau menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Kalimat tersebut harus menjadi motivasi kita dalam memperjuangkan keinginan dan cita-cita dengan tanpa menghilangkan masa lalu dan menjadikan pelajaran di masa yang akan datang. Pada episode kali ini kita kedatangan 2 keturunan langsung dari seorang tokoh yang amat sangat luar biasa, seorang guru bangsa yang merupakan sumber inspirasi dari Bung Karno, yaitu keluarga dari Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang biasanya dikenal dengan Hos Cokro Aminoto, seorang pahlawan nasional dan guru besar untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak Basir dan Bung Adrian. Bapak Basir ini cucu dari Eyang Guru ya? Ya, jadi saya itu kalau HS Cokro Aminoto punya 5 anak. Dia anak bungsunya, saya Ahmad Sujud Cokro Aminoto, dan saya anaknya Ahmad Sujud Cokro Aminoto. Dan kalau Pak Adrian ini adalah dari keturunan dari anak kedua, Pak Anwar Cokro Aminoto. Oh, gitu. Tapi hitungannya canggah ya? Hitungannya canggah. Gitu. Jadi udah ada beberapa generasi. Generasi keempat ya, luar biasa. Kalau boleh, saya harus boleh ya Pak ya? Boleh aja buat ibu. Boleh nggak diceritakan sedikit silsilah dari keluarga Eyang Guru? Oh, dari maksudnya di atasnya ya? Karena kan gelar Raden itu bukan main-main loh. Iya betul. Ya kan? Betul. Tolong diceritakan sedikit bahwa Eyang Guru ini dari keluarga apa? Jadi kalau dari cerita keturunan ke atasnya, jadi Eyang Cokro Aminoto adalah keturunan dari namanya Eyang Hasan Besari, Ki Ageng Hasan Besari. Jadi Ki Ageng Besari itu kalau kita baca literatur masuk pendiri pesantren tua. Jadi ke atasnya kita itu keluarga di atas Cokro Aminoto itu pendiri pesantren banyaknya. Gitu. Jadi memang perjalanan beliau sendiri itu yang kalau kita tahu beliau selalu mengatakan kata hijrah ya, hijrah gitu. Jadi memang perjalanan beliau itu adalah hijrah beliau. Dan bahkan dari sebelum-sebelumnya keluarga-keluarga yang lalu juga menjadi batu loncatan dari hijrah beliau sendiri ya. Luar biasa beliau. Sosok Eyang Cokro sendiri di mata cucunya. Apakah Pak Basir pernah bertemu dengan Eyang Cokro atau hanya cuma mendengar ceritanya saja? Kalau saya jelas hanya mendengar ceritanya saja ya. Karena memang kakek saya meninggal tahun 1934 ya. Iya. 1934. Dengan saya lahir tahun 1957. Jauh ya. Jadi yang pernah mengalami bertemu secara fisik itu kakekku. Tapi hanya sebatas usia 4 tahun kalau salah. Jadi masih kecil. Bahkan yang ngasih nama, kakekku namanya Taufik Rusdi. Itu yang ngasih nama Eyang Hos Cokro Aminoto. Gitu. Nah setelah umur 4 tahun, 1934, beliau meninggal. Gitu. Jadi adik-adik sepupunya, termasuk Pak Basir belum pernah ketemu secara fisik. Ini cucu tertua. Itu dari itu Pak Rusdi. Kakekku adalah cucu tertua. Cucu tertua. Itu ketemunya pada waktu balita ya. Jadi malah ya boleh dibilang tidak mengenal secara pribadi. Mungkin ditimang-timang ya karena cucu pertama karena cucu pertama luar biasa. Nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh Eyang Cokro dari awal terhadap anak-anaknya, lalu mungkin dari anak-anaknya ditanamkan ke cucu-cucunya? Pasti kan ada garis merah yang tidak akan pernah berubah.
Iya, ya. Boleh diceritakan nggak? Ya kalau misalnya, kalau yang paling sering bapakku bilang sih katanya, berhentilah makan sebelum kenyang. Tuh. Kedua mengenai setinggi-tingginya tauhid ya. Iya, triloginya. Triloginya itu juga sering diingatkan. Kita harus tauhid, kita harus tinggi, kita harus punya ilmu yang banyak, kita juga harus pandai-pandai dan menyusun siasah gitu. Jadi dulu pada zaman itu Eyang Cokro itu punya trilogi untuk kehidupan rakyat saat itu ya, bahwa setiap orang itu harus dia triloginya setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepintar-pintar siasat. Nah itu maknanya kan luas. Yeah. Nah itu dia selalu memberikan pesan itu kepada semua, khususnya anggota syarikat Islam, agar itu dipegang baik-baik gitu. Karena itu bisa jadi prinsip berjuang pada saat itu. Gitu. Yeah. Dan itu kita secara turun-temurun selalu diwejangin itu. Gitu. Jadi memang kuncinya adalah bahwa kita sebagai manusia harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Terus kalau bicara mengenai tauhid berarti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan sedekat-dekatnya. Dan harus pandai-pandai karena kita tahu bahwa orang lain pasti punya siasat dan kita harus bersiasat juga terhadap orang lain. Karena kita tidak pernah tahu kan. Kalau dasarnya ilmu, dasarnya tauhid, berarti ada ketuhanan tauhid berarti punya alasan moral. Ilmu bisa punya dasar keilmuan ya, entah ekonomi, entah politik, entah segala macam. Nah itu semuanya dari situ kita menyusun gerak hidup kita, tujuan, strategi segala macam. Mungkin katanya yang itu adalah siasat, itu adalah strategi. Bahwa kita merencanakan hidup itu harus berdasarkan moral dan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Dan sangat relevan juga sampai sekarang. Kalau anak-anak muda sekarang kan harus cari pendidikan lebih tinggi gitu kan. Tinggi-tinggi ilmu. Carilah literasi dimanapun gitu. Semurni-murni tauhid sebagai negara Pancasila berketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita kan punya dasar dari keyakinan spiritual kita. Betul. Dan yang ketiga, sepintar-pintar siasat, ini paling relevan banget nih sekarang ini nih. Banyak hoax. Banyak hoax. Sangat. Anak-anak muda tuh nggak bisa ngeliat satu hal dari satu sisi aja gitu. Kita harus cari banyak informasi. Dan menurutku sih ini masih sangat relevan gitu. Ajaran beliau tidak akan out of date lah. Ajaran beliau itu evergreen, langgeng ya. Betul. Dari sudut manapun masih bisa dipergunakan. Jadi memang ya benar-benar seorang guru bangsa. Betul. Kita juga tahu bahwa kan ada buku-bukunya mengenai Eyang Cokro. Ada filmnya juga, ada filmnya. Nah, ada nggak cerita-cerita? Karena kebetulan saya banyak membaca tentang Eyang dan juga nonton film yang kemarin itu sampai berkali-kali. Karena menurut saya ini bukan karena yang ganteng di situ ya, bukan. Tapi karena pembawaan sosok Eyang di dalam film tersebut itu membuat orang melihat dan menyadari bahwa tanpa beliau belum tentu tuh ada bapak-bapak bangsa yang kita kenal sekarang. Betul. Nah, pertanyaannya, adakah hal lain yang tidak tersampaikan di film itu atau di buku-buku yang pernah kita baca yang hanya diketahui oleh keluarga, tetapi itu sebenarnya kalau dikasih tahu untuk masyarakat itu bisa menjadi sesuatu hal yang lebih memahami siapakah Eyang Cokro tersebut? Ya kalau saya sih melihatnya satu bahwa di zaman itu ya, zaman itu tahun sekitar 1900-an itu di zaman dimana mungkin kita tidak tahu namanya Saudi Arabia, kita nggak tahu namanya Syria, Lebanon, segala macam kan. Dan masa itu dunia muslim itu saya rasa tuh di saat itu lagi terpuruk banget. Nah, tapi ada satu tokoh yang menjadi inspirasi beliau, karena saya lihat ada juga tulisan Jayani, maksudnya ini orang gitu. Dan Jamaluddin Afghani, tokoh pan-Islamisme, bahwa untuk melawan penjajahan di saat itu yang memang kolonialisme lagi luar biasa di mana-mana, imperialisme dan kolonialisme. Itu kita harus dengan Islam itu harus bersatu, itu ide pan-Islam. Terus
Kemudian dia juga menulis bahwa untuk mencapai hal itu kita harus menciptakan organisasi yang modern. Satu, kita harus memobilisasi massa. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, sekelompok-kelompok, tapi mobilisasi massa. Menggunakan istilahnya surat kabar media massa di saat itu. Iya, pada saat itu. Nah, itu. Makanya nggak heran selanjutnya Cokroaminoto punya utusan Hindia. Ya. Begitu. Di mana Soekarno pun menulis. Ya, betul. Dan Cokroaminoto mengajarkan, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus orator. Ya. Terus kamu harus jadi wartawan. Ya. Berarti banyak sekali cerita-cerita yang dialami oleh Pak Karno karena beliau kan mondok, kasarannya mondok di tempat Eyang Cokro pun. Dan menjadi menantu di kemudian hari. Adakah cerita-cerita yang mungkin menarik atau lucu yang hanya diketahui oleh keluarga tapi tidak diketahui oleh masyarakat? Karena kan Soekarno muda pada saat itu kan bukan hanya ganteng, tapi pandai sekali berbicara, walaupun mungkin belum menjadi belum matang lah pada saat itu kan, belum menjadi tokoh Soekarno yang kita kenal seperti sekarang ini. Berarti ada apa? Ada efek grooming dari Eyang Cokro menggrooming Soekarno muda sebelum akhirnya dia pergi sekolah di yang sekarang disebut ITB kan begitu. Ada nggak cerita-cerita yang dulu Pak Karno itu waktu tinggal di tempatnya Eyang begini atau begitu? Ada nggak cerita yang menarik? Karena kan yang kita kenal dari Pak Karno adalah sesudah beliau pindah ke Bandung, terus menjadi sosok politik kan? Politik, ya. Tapi kita tidak terlalu banyak mengenal Pak Karno, sosok murid dari Hos Cokroaminoto. Kalau saya ngelihatnya bahwa satu, Soekarno tuh belajar dari cara pidatonya gitu. Sedangkan cara pidatonya Cokroaminoto itu belajar dari Dalang. Jadi mirip-mirip kalau pidato itu seperti Pendalang itu. Karena beliau pecinta wayang. Gitu. Dan gaya pidatonya itu ditiru sama Bung Karno. Bung Karno begitu. Mungkin kalau yang lain adalah bahwa ya Soekarno sebagai pemimpin partai itu Bung Karno seringkali diajak pertemuan partai, rapat-rapat umum gitu. Bahkan sering menggantikan posisi. Cokroaminoto itu kalau nggak bisa hadir gitu. Kalau tidak bisa hadir digantikan sehingga mau tidak mau menjadi suatu kewajiban untuk berorasi di depan banyak orang. Ketiga di situ ada arena diskusi. Arena diskusi itu namanya diskusi, kadang-kadang pasti ada diskusi yang panas. Ya. Diskusi yang panas sehingga tidak heran kalau itu sampai mencabut senjata, pisau segala macam kan. Oh, ada sampai begitu? Sampai begitu. Bahkan nih aku dengar cerita nih, kalau nggak lupa, salah satu penangkapannya, diketemukannya Musso itu karena ada bekas luka. Ada bekas luka. Nah, bekas luka itu pada waktu diskusi panas itu. Diskusi panas itu sehingga jadi menjadi ciri Musso bahwa dia punya luka. Seorang pemuda seperti ini, itulah Musso gitu. Nah, ciri-ciri dia pandai istilahnya menyamar. Karena memang jadi kayak perempuan. Iya. Sesuatu hal yang baru kan kalau kita nggak ngobrol begini kita nggak akan tahu cerita itu. Iya. Jadi ya itu cerita dari bapakku ya. Bapakku juga pasti diceritakan juga dari kakak-kakaknya mungkin ya. Iya. Jadi ya itulah jadinya Musso gitu. Menarik sekali itu. Mungkin aku tambahin, jadi kalau dulu Bung Karno itu pada masa sekolah itu, ketika Pak Cokro itu kan rumahnya sering didatangi tokoh-tokoh. Betul. Di ruang tamu itu mereka berdiskusi. Nah, yang lain-lain tuh pada main bola, tapi Bung Karno duduk di bawah ngedengerin. Jadi kayak nguping. Nguping. Itu dia dengerin, nguping. Bahkan kalau lagi nggak berdiskusi, karena mungkin Pak Cokro duduk di atas,
kadang-kadang suka dipinjemin buku, nih baca nih, gitu. Buku-buku dari paham-paham luar segala bentuk, semua dibaca sama dia. Dan itu menjadi yang beda dari teman-teman yang lain juga. Gitu. Terus ada yang menarik juga ya Pak dia, ini agak maju sedikit. Dulu waktu Eyang Cokro sakit dan Ibu Suwarsih kan udah meninggal, anak-anaknya Pak Cokro ini nggak ada yang ngurus. Bahkan suatu saat ingin disunat, itu yang turun untuk membantu Bung Karno ya, gitu. Dia sampai rela untuk berhenti kuliah sementara. Dia lagi kuliah, tapi kuliahnya untuk sementara saya istirahat dulu. Ambil cuti kuliah. Cuti kuliah gitu. Untuk membantu keluarga anak-anaknya host, di mana host waktu itu lagi di penjara. Dan istrinya host sudah meninggal. Jadi anak-anak itu kita istilahnya Pak Anwar, Bu Ibu Tari itu udah gak ada yang ngurus gitu anak-anaknya. Nah, itu Soekarno kembali membantu dan mengurus. Iya, mengurus keluarga Eyang Guru. Sampai ada di sana ada asisten rumah tangga di sana dulu. Itu nggak bisa baca ya. Sama Bung Karno. Itu tuh Mbok Tambeng tolong dibeliin kacamata ya Pak De. Gitu, dibeliin. Akhirnya Bung Karno yang beliin kacamata untuk membaca. Gitu. Jadi sangat amat berperan besar di dalam keluarga gitu. Dan juga pada waktu menikahkan kakeknya dia. Oh iya, kakek. Jadi saksi untuk perkawinan. Gitu. Jadi kakekku waktu nikah tahun berapa sih Pak De? 40-an mungkin ya, 40-50 ya. Itu saksi pernikahannya Bung Karno langsung gitu. Dan beliau mengasih jam apa yang berdiri tadi? Jam kalau tengah malam bunyi jam 12 lama bener bunyinya itu. Sampai sekarang masih ada di rumah nenekku. Dan itu masih ada, itu juga saksi waktu itu ya. Jadi saksi sejarahnya tuh di jam itu masih ada dan masih terawat gitu. Alhamdulillah. Jadi keterikatan seorang Soekarno dengan keluarga besar Hos Cokro Aminoto itu begitu panjang ya. Begitu panjang. Sampai setelah merdeka. Setelah merdeka masih. Dan masih diteruskan. Jadi waktu dulu tuh ketika mereka, maksudnya eranya buyut-buyut saya nih, bapaknya Pak De Basir itu udah nggak ada. Itu masih dijalin silaturahmi gitu lewat Bu Megawati. Kadang-kadang suka datang ke acara pernikahan seperti itu atau audiensi waktu jadi wapres gitu. Dan itu masih berjalan. Gitu. Tadi kita sudah singgung bahwa ada tokoh yang sebenarnya ya kalau dalam film-film mungkin dibilangin antagonis ya. Tadi Musso. Boleh dibilang itu kan tokoh antagonis untuk bangsa kita lah. Walaupun dia adalah seorang pemikir yang luar biasa juga. Siapa lagi selain Musso? Karena kalau yang kita tahu kan boleh dibilang Eyang Cokro itu melahirkan banyak tokoh besar. Dan pemimpin partai di masa kolonial. Dan itu kalau boleh di yang lain-lain, kalau saya mungkin saya tahu. Tapi mungkin anak-anak muda. Iya, anak-anak muda harus tahu. Kurang mengenal sosok siapa? Hos Cokro Aminoto, taunya cuma jalan. Atau kemarin filmnya. Hanya nama jalan. Cuma nama jalan atau filmnya aja. Jadi mereka akan berpikir bahwa Hos Cokro Aminoto itu akan seganteng itu. Tapi yang ingin disampaikan ini kan sebenarnya Eyang Cokro ini melahirkan siapa aja sih? Di luar anak kandung ya, maksudnya anak-anak intelektual. Anak-anak ideologisnya, siapa saja yang dilahirkan oleh? Ya kalau salah satu diantaranya yang saya ingat adalah Hamka, Haji Abdullah Amarullah. Buya Hamka. Buya Hamka. Jadi salah satunya juga beliau. Buya Hamka itu salah satunya adalah pendiri Masjid Al-Azhar. Nah pendiri Al-Azhar itu adalah anaknya, salah satu pendiri Masjid Al-Azhar itu adalah Pak Anwar Cokro Aminoto, canggahnya. Buyutnya dia. Gitu. Jadi sering rapat-rapat di rumah rumah Kebayoran, di rumah keluarga Pak Anwar. Singamangaraja. Menteri Sosial. Terus kemudian pada waktu pada waktu pendirian Masjid Istiqlal itu adalah salah satu panitianya adalah
Pak Anwar Cokroaminoto. Pak Anwar Cokroaminoto. Buyutmu. Buyut. Terus udah itu kalau kita baca apa namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Itu di situ di dalamnya ada nama Abikusno Cokroaminoto. Adiknya Cokroaminoto. Iya. Gitu. Oleh kandung. Jadi, termasuk salah satu yang pernah indekos juga di situ pada waktu mereka di HBS kan. Ya. Terus mungkin tokoh yang lain mungkin yang paling dekat sama Cokroaminoto saya rasa juga dekat dengan Soekarno adalah Dos Dekker. Daus Dekker, tentu saja Daus Dekker. Itu Ya, itu nggak bisa dilepaskan itu. Nama Dr. Setiabudi itu kalau nggak salah dari Bung Karno. Dari Bung Karno. Karena dia kan ya orang Belanda, terus jadi harus diberikan nama Indonesia lah ya. Dan memang buronan. Ya. Dan harus diganti-ganti nama. Jadi memang, jadi di masa itu tempat Eyang itu menjadi kasarannya untuk pemerintah Belanda pada masa itu berarti sarangnya penjahat ya, penjahat intelektual semua di situ kan, ekstremis, radikal dan lain sebagainya. Tapi untuk kita bangsa Indonesia disitulah rahim di mana nantinya anak-anak bangsa itu dilahirkan menjadi orang-orang besar dan membawa kita ke kemerdekaan, salah satunya adalah Pak Karno. Dan tentu saja ada partai-partai lain yang juga membantu untuk memerdekakan Indonesia, tetapi akhirnya dipandang sebelah mata karena ada tragedi besar gitu. Tapi kan itu semua lahirnya kan dari tempatnya Eyang Cokro. Dari sebuah gang Peneleh itu. Terinspirasi dan semua itu dari adalah apa yang dilakukan oleh Cokroaminoto. Semua itu adalah sahabat-sahabat Bung Karno di mana mereka duduk bersama mendengarkan Eyang Cokro berbicara mengenai kemerdekaan, mengenai hijrah. Hijrah yang bukan cuma sekedar pindah satu kota ke kota yang lain, tetapi hijrah mengenai intelektualitasnya. Dan juga pada waktu itu kan ada pergolakan-pergolakan yang besar di masa-masa Soekarno ada di rumah Panele, itu ada pergolakan-pergolakan di dunia. Kita nggak bisa ngelihat sejarah secara close ya, tapi itu terbuka. Pengaruh luar itu pasti masuk ke Indonesia. Misalnya pada waktu itu adalah terjadinya Perang Dunia ke-1. Betul. Perang Dunia ke-1 itu diantaranya adalah salah satu akibatnya adalah bubarnya Ottoman Empire atau Bani. Ya. Udah itu kan karena bubarnya itu timbullah golongan yang pengen mengembalikan Khalifahan, betul. Ya, makanya nggak heran ada HTI lah. Ya. Ada pemberontakan apa DITI ya. Human Brotherhood. Oh iya, nah, itu juga. Sebagainya lah. Wah, ini sih kalau ngomongin tentang siapa saja yang ada di dalam rumah Eyang Cokro itu, kita nggak bisa cuma satu episode. Iya. Bahkan ada sedikit cerita unik tentang Hamka sebagai muridnya. Dia waktu itu demi untuk masuk kelasnya Pak Cokro harus membohongi umurnya. Oh. Dia datang jauh-jauh dari Sumatera Barat ya tadi. Untuk ke Jawa untuk belajar ke Pak Cokro dia harus membohongi umur untuk bisa masuk kelas itu. Dan ketika Pak Cokro mengajar itu semua diam. Gitu. Jadi istilahnya kalau kesaksian Buya Hamka, dari surau-surau saya belajar agama, dari Cokroaminoto saya belajar praktik agama atau politik. Nah di situ belajar tentang politik. Bahkan ketika katanya ketemu di kereta kalau nggak salah, ini cerita juga dari waktu itu Pak Anies jadi Mendikbud ya, beliau menceritakan Pak Cokro itu sedang naik kereta, tiba-tiba ada Buya Hamka masuk juga. Hamka muda ini duduk di depannya Pak Cokro, langsung mereka nanya, Pak Hamka nanya, Pak, Bapak Pak Cokro gitu. Dan setengah jam pertemuan itu, begitu turun dari kereta, mindsetnya Buya Hamka berubah langsung. Lalu berpikir untuk menjadi muridnya. Jadi dari obrolan sesingkat itu, dia bisa memantik atau memberikan apa ya? Mengobarkan api yang ada di dalam dada ya. Begitu. Itu ini cerita-cerita yang saya juga ambil dari orang-orang di sana yang mengetahui sejarah itu. Jadi begitu banyak cerita unik gitu. Di luar ada juga Tan Malaka gitu, yang Tan Malaka yang bisa 11 bahasa katanya.
Itu juga belajar sama Pak Cokro. Di sekolah juga itu ada pada waktu itu terjadi perubahan besar. Di antaranya adalah satu perubahan besar adalah hancurnya monarki ya. Ya. Tsar Rusia jatuh. Ya. Cina Cina dengan dinasti The Last Emperor. Terus selesai juga. Yang pengikut Perang Dunia itu Hungarian Empire. Itu beruntuk monarki kan, kekaisaran. Ya. Runtuh terus juga. Runtuhnya Jerman. Imperium Jerman. Ya, Imperium Jadi Jerman. Republik Weimar kan. Ya. Di samping satu ini. Terus udah itu dengan Tsar itu revolusi Bolshevik. Ya. Bolshevik berdirinya Uni Soviet, dan dengan berdirinya Uni Soviet ini komunisme lagi berkembang dengan luar biasanya. Paham-paham itu mulai menyebar ke timur, ya kan, terus ke Cina juga, sudah pasti, lalu mulai masuk ke arah Nusantara kan. Yang menyebarkan India Belanda. Yang menyebarkan ke Cina juga Snapfliet kan. Snapfliet pernah di Indonesia dari tahun 1913 sampai 1919. Inilah yang menyebarkan komunisme di Indonesia. Inilah kalau kita siapa yang menyebarkan paham komunis di Indonesia? Si orang Belanda ini. Si orang Belanda itu yang dicari terus waktu ada di Hindia Belanda kan sempat jadi kayak buron kan. Karena dianggap mengganggu stabilitas mereka karena mulai ngompor-ngomporin para pekerja kebun, pekerja tani, gitu kan, buruh-buruh semua dibakar. Ya dari situlah mungkin kalau bisa timbulnya organisasi partai-partai baru, ya ini makanya Partai Komunis Indonesia. Makanya kan dari situ. Betul. Salah satu muridnya yang Cokro yang paling tambeng itu kan, yang kalau dikasih tahu nggak mau denger. Sebenarnya Semaun itu tokoh salah satu murid paling pintar juga. Sangat pintar Semaun. Sangat diandalkan juga. Tapi akhirnya berbeda pandangan, dia lebih memilih ISDV waktu itu. Karena dia keras kan. Iya. Dia sama dengan si Kartosuwiryo juga keras. Kartosuwiryo. Iya. Tetapi kalau Kartosuwiryo kan ke arah agama. Iya. Sementara yang paling terbuka, open minded dan fleksibel adalah Pak Karno. Iya. Merangkul semuanya. Hanya dengan pemikiran bahwa ini kita harus bersatu untuk merdeka. Kalau kamu cuma mikirin ini aja, kita nggak akan maju. Kalau kamu cuma mikirin agama aja, kamu tidak akan maju. Jadi memang yang kalau saya bilang, apakah Pak Karno anak emasnya Eyang Cokro? Saya rasa begitu. Soalnya begini ya. Kalau lihat dari, makanya kalau kita ngambil referensinya bukunya Cindy Adams, itu ada dua orang yang meramalkan Soekarno itu akan jadi orang besar nantinya. Satu adalah Cokroaminoto, kedua adalah Dos Dekker. Pada masa yang bersamaan kan? Pada masa bersamaan itu Dos Dekker sama Cokroaminoto seumuran gitu. Iya, berarti beliau-beliau itu sudah melihat bahwa ini yang akan membawa fajar yang akan gilang gemilang untuk Indonesia kan pada saat itu. Ya, makanya kalau kita berbalik lagi ke bukunya Cindy Adams itu, kita juga ngelihat pada waktu Cokroaminoto kehilangan istrinya, betapa beliau sedih gitu loh. Timbullah diskusi antara Abi Kusno dengan Soekarno. Gimana caranya menyenangkan hati? Coba kamu kawinin anaknya. Jadi Pak Karno itu menikahi Putri Sulung ya? Iya. Putri Sulung Eyang Cokro berdekatan dengan masa kehilangan istrinya. Jadi satu krisis gitu mungkin. Akhirnya untuk menyenangkan Cokroaminoto, itulah yang dilakukan. Kecintaan Cokroaminoto, kecintaan Bung Karno, saya kebayangkan. Untuk mengikat kekeluargaan. Iya, karena rasa cinta antara keduanya itu sangat kuat. Jadi ada salah satu contoh, Bung Karno waktu itu hampir kena peristiwa Gunung Kelut. Dikiranya dia kena peletusan itu. Itu Pak Cokro dari Surabaya ke Blitar nyetir mobil hanya untuk memastikan Bung Karno selamat. Itu salah satu bukti kecintaannya. Dan mungkin dibalas di masa yang akan datangnya gitu ya. Ketika Bu Suharsikin, Eyang Suharsikin meninggal,
sebagai bentuk junjungan tinggi kepada sang, kalau Bung Karno bilang kepada sang gurunya gitu, dia menikahi Bu Utari. Gitu. Mengikat eyang gurunya, eyang guru besarnya menjadi bapak. Iya. Bahwa bukan cuma sekedar guru, tapi menjadi ayahnya. Iya, sebagai ayah. Sosok ayah. Jadi bahwa Pak Karno melihat Eyang Cokro bukan cuma sekedar gurunya, tapi sosok ayah yang mungkin juga dia tidak terlalu dapatkan pada saat dia muda. Iya, mungkin. Karena memang juga hubungan ayahnya Bung Karno dan Pak Cokro sangat dekat. Pak Sukemi itu sangat dekat. Makanya kenapa dititipkan di sana. Betul. Dan itu walaupun pernikahannya selama 2 tahun, Bung Karno mengembalikannya dengan keadaan yang seperti semula. Utuh lah ya. Eyang Cokro bisa menerima. Dan semenjak saat itu hubungannya juga, walaupun berbeda politik, ideologi, akhirnya Bung Karno dengan PNI, tapi hubungan mereka sangat saling menghormati dan menghargai. Gitu. Jadi ada beberapa bukti Bung Karno memberikan rumah di Surabaya, di Ngagel, untuk waktu itu untuk Bu Utari. Gitu. Jadi disitulah mungkin keduanya sangat erat ya, gitu. Hubungannya lebih dari sekedar guru dan murid. iya. Jadi hubungan Pak Karno dengan Eyang Cokro adalah murid dan guru, tetapi juga anak dan bapak. Iya. Aduh. Soalnya kalau udah hubungan ada 2 orang ini terharu. ada apa emosional gitu. Sesuatu hal yang dalam dan tidak banyak orang tahu kan. Iya. Oke, kembali lagi. Jadi supaya saya tidak terbawa emosi. Emosi ya. Ini kan kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan. Betul. Ya kan? Ke-77. Iya. Harapan dari Bapak sebagai anak turun dan juga Adrian sebagai anak turun, anak cucu canggah turunan dari Hos Cokro Aminoto. Apa untuk anak-anak muda yang sekarang yang dimudahkan dalam segala hal. Kemerdekaan sudah ada, tapi mereka apa yang akan mereka lakukan. Jadi harapan dari Bapak melihat ini kan calon-calon pemimpin baru kan seperti Adrian. Iya. Ya saya kira ya satu adalah dari nilai-nilai daripada kepahlawanan Soekarno maupun H.O. Soekarno dan yang lain-lainnya. Dan nilai-nilai mau mengorbankan diri, kesediaan untuk menyumbangkan segala harta, pemikiran, bahkan harus di penjara gitu kan. Jadi kita harus siap. Gitu. Pengorbanan yang tulus gitu. Pengorbanan yang tulus. Karena apalagi ini bangsa, apalagi misalnya bawang cilik lah kalau secara PDIP. Ya. Itu kita negara tuh harus ke arah sana. Jadi memperhatikan orang yang sedang susah, yang sedang lemah, melindungi gitu kan. Nah, itu kan sifat-sifat saling menjaga gitu. Di nasionalisme itu harus dilihat bahwa secara lebih bahwa ada kesatuan, ada equality, nggak boleh ada perbedaan antara kaya dan miskin segala macam. Itu harus itu menjaga ini. Jadi kita harus mempertahankan nilai-nilai yang udah sebagai generasi muda harus melanjutkan nilai-nilai luhur yang udah diinikan oleh dikembalikan ke triloginya yang lagi bahwa harus mencari ilmu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid dan sebincang siasat. Karena memang kebetulan juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa setiap keturunan pahlawan nasional harus melestarikan nilai-nilai dan karya perjuangan untuk menumbuhkan semangat di generasi muda. Dan ini yang kami ini selalu istilahnya berkampanye gitu. Di mana-mana kalau diundang untuk berbicara tentang sejarah, pasti kita memberikan nilai-nilai gitu. Jadi kalau mau jadi anak muda sekarang untuk menjadi pemimpin, menurutku ya, itu yang pertama harus tahu sejarah bangsa ini. Selain jujur dan amanah mungkin. Kalau nggak tahu sejarahnya mungkin
bisa ngawur nanti itu memimpin bangsa. Jadi Jas merah. jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi Jas merah. sedikit atau banyak kita harus menyumbangkan diri buat kepentingan bangsa. Misalnya contohnya saya sendiri lah, saya itu adalah ikut dalam organisasi namanya VSAB, Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Itu isinya adalah bekas pemberontak. Anaknya anaknya Kartosuwiryo. Oh ya. Anaknya ya keturunan-keturunan itulah bahasa Orang-orang besar masa itu ya yang dianggap musuh maupun dianggap ya, teman. ya artinya maksudnya adalah kita jangan menciptakan konflik baru di negeri ini. Betul. Jadikan negeri ini the best place for living gitu loh. Hargai pengorbanan orang-orang yang sudah menyerahkan jiwa raganya, kebebasannya, mereka rela untuk masuk penjara dan lain sebagainya, hanya untuk memerdekakan sebuah bangsa kan gitu. Setuju. Jujur, kayaknya waktu kita nih tidak cukup, kurang, tapi ya? memang sudah sampai di penghujung karena mungkin nanti lain waktu kita bisa bertemu lagi dan berbicara lebih banyak. Atau mungkin jalan-jalan tempat Eyang melihat bagaimana tempat Bung Karno dan situs-situsnya di sana. Jadi nanti Adrian sama Pak D yang nemenin kami. Karena itu di atas itu ruang tempat menginapnya itu kondisinya sangat amat memprihatinkan. Nggak ada jendela, nggak ada apa. Jadi kalau bisa dibilang pengap lah. Tapi di situ lahir tokoh-tokoh besar gitu. Latihan orasi, latihan segala macam. Dan wajib sih. Wajib ya? Wajib sana. Wajib. Jadi istilahnya kalau Soekarno bilang kalau itu dia dibayangkan bahwa pada waktu bapaknya Soekarno itu bilang kamu nanti akan dari Surabaya di rumah di bapak titipan di rumah seseorang. Siapa itu? Dia ada Soekarno. Dia itu adalah raja tanpa mahkota. Nah, Soekarno memikirkannya adalah wah, raja itu pasti rumahnya gede, segala macam. Pas datang ke sana, beda sekali. Ternyata sederhana. Tetapi kaya dengan ilmu. Iya. Terima kasih Pak Bashir. Ya, sama-sama. Terima kasih Adrian sudah hadir di Media Center DPD DKI Jakarta. Teman-teman, kita sadari atau tidak sadari pengorbanan para bapak bangsa bahkan guru bangsa kita amat sangat luar biasa untuk memerdekakan kita. Dan kita sebagai orang yang merdeka harus mempertahankannya dengan mengisi dengan hal-hal yang baik. Jadi pesan saya, bangunlah jiwanya dan badannya untuk Indonesia Raya. Karena kalau kita tidak membangun diri kita, Indonesia juga tidak akan bangun dan menjadi jaya serta raya. Saya Sari Kuswoyo untuk Media Center. Sampai jumpa lagi. Nama saya Muhammad Bashir. Saya adalah cucu dari Haji Omar Said Cokroaminoto dari putranya yang kelima. Saya mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-77. Saya pesan kepada semua anak bangsa, semua rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan NKRI, melanjutkan cita-cita luhur dari pendahulu-pendahulu kita untuk kebaikan negeri ini.